Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Guys, karena video kali ini saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya hak-hak dari pembeli dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka kali ini sebelum kita akan membahas tentang hak dari pembeli, saya juga ingin mereview secara jujur face care produk dari Scarlett Whitening yang sudah beberapa bulan ini saya pakai. Jadi selain produk body care, sebenarnya Scarlett ini juga sudah mengeluarkan produk face care-nya ya. Jadi ada rangkaian face care yang diterbitkan atau yang diproduksi oleh Scarlett ini. Dan menurutku rangkaian face care-nya ini nggak kaleng-kaleng. Ini bukan karena aku promosi ya, tetapi juga memang karena aku pakai sendiri dan aku bisa membuktikannya tuh di wajahku sendiri. Nah, aku itu mulai dengan menggunakan facial wash. Ini yang aku pakai ya, tinggal dikit ya. Ini yang masih full. Nah, ini dia mengandung glutathione, aloe vera, vitamin E, dan juga rose petal. Nah, waktu aku pakai pertama kali mungkin agak sedikit perih ya, mungkin karena masih penyesuaian atau adjustment. Tapi setelah itu aku merasakan sendiri ada kelembapan ya. Jadi setelah menggunakan facial washnya ini, kulit wajah itu lebih terasa lembab, kemudian mencerahkan. Nah, setelah dari aku pakai facial washnya, aku biasanya pakai tonernya. Awalnya tuh aku masih ragu ya, jadi aku masih ragu, bener nggak sih Scarlett ini sebagus itu? Atau jangan sampai memang aku juga tertipu gitu ya sebagai seorang konsumen yang kemudian hanya melihat iklan dan oh ternyata ya memang mungkin dari sananya kulitnya mereka tuh sudah bagus, atau kulitnya mereka memang dari sononya tuh sudah cantik, sudah glowing gitu ya. Tapi aku bisa rasakan sendiri kok guys. Kalian juga kalau memang memungkinkan untuk membeli dan mencobanya, aku sih yakin kalian tidak akan menyesal sih. Tapi kembali lagi ya, kulit wajah itu cocok-cocokan. Tidak semua orang mungkin bisa cocok dengan Scarlett, tapi tidak ada salahnya kalian untuk mencoba karena produk ini bagus dan harganya juga relatif masih bisa terjangkau gitu ya. Harganya 75.000 kalau nggak salah. Nah, setelah aku menggunakan facial wash dan juga tonernya, aku kemudian menggunakan serum ya. Jadi kalau serumnya itu aku menggunakan yang Brightly Ever After Serum. Sebenarnya ada beberapa macam ya, termasuk toner ya. Toner ini juga ada yang khusus akne ya. Jadi ada kalau kalian memang kulitnya berjerawat dan kemudian banyak kali jerawatnya gitu ya, kalian bisa menggunakan yang akne. Jadi ada toner untuk akne serum dan juga serumnya ini ada yang khusus untuk akne. Bahkan krim wajahnya pun itu ada yang khusus untuk jerawat gitu ya. Nah, karena memang jerawat itu sangat nggak ada gitu ya, almost ya, hampir nggak ada jerawat, cuman bekas-bekasnya aja. Maka aku menggunakan Brightly Ever After Serum. Nah, Brightly Ever After Serum itu mengandung phyto whitening, glutathione, dan vitamin C gitu ya. Ada juga niacinamide, ada juga lavender water. Jadi sebenarnya kalau kalian membaca kandungan yang ada di dalam rangkaian produk face care-nya Scarlett, kalau kalian lihat itu benar-benar mereka saling combine satu sama lain dan saling kandungannya itu hampir sama gitu loh semuanya. Jadi kalian coba bayangin aja kalau memang kalian gunain satu-satu yang memang kandungan komposisi dari setiap produknya itu beda-beda gitu ya. Kita kan lebih tahu ya kebutuhan kulitnya kita gitu ya. Kalau aku secara pribadi, karena aku tahu kebutuhan kulitku itu adalah kulitku ini lebih sering berminyak, kadang jerawatan ya. Tapi sudah beberapa waktu ini justru ketika waktu aku menggunakan produk dari Scarlett ini, wajahku tuh pada saat itu tidak sedang berjerawat. Dan begitu aku pakai rangkaian dari ini, jujur ya, jerawat itu sangat jarang muncul gitu ya, jarang sekali untuk muncul di mukaku selain kalau aku lagi PMS gitu ya. Kalau PMS ya sangat mungkin ada 1 atau 2 jerawat yang timbul gitu ya. Tapi setelah itu, jujur tidak ada lagi jerawat yang memang muncul di wajahku. Nah, sebenarnya Scarlett Whitening ini baru saja mengeluarkan produk terbarunya gitu ya, yaitu ya produknya kecil mungil, tapi hasilnya menurutku lebih fantastis gitu ya. Jadi ini adalah Glow Toning Serum. Jadi Glow Toning Serum ini mengandung tranexamide, semoga benar bacanya, asid yang mencegah dan memudarkan bekas jerawat, calendula oil yang menangkal radikal bebas kulit jadi awet muda, olive oil allantoin yang mengecilkan pori-pori wajah menjadi lebih mulus, dan licorice extract menjadi pelindung kulit dari efek buruk sinar UV.
Nah ini biasanya dipakai dengan mencampuri ya, jadi biasanya aku mix ya glow tanning serum ini bersama dengan serum. Nah kalau serum ini kan memang aku sudah, ini yang baru ya, aku sudah pakai tinggal dikit. Ini yang kedua sih, ini yang kedua, serum yang kedua ya, ini tinggal separuh sih. Jadi biasanya aku itu gunainnya itu, aku pakai ini dulu, serumnya dulu, 1 atau 2 drops gitu ya. Kemudian nanti aku pakai ini, biasanya 1 atau 2 juga, dan kemudian di mix. Kalian lihat ya di kulit aja tuh, jadi kan memang si glow tanning serum ini kan warnanya putih ya, kayak susu gitu ya. Awalnya tuh aku mikir, ini rasanya dia bakal pekat gitu ya, dia bakal pekat, kemudian dia bakal nggak enak lah ya di kulit gitu ya, karena warnanya kan putih banget ya, putih dan putihnya itu kayak putih susu yang kental. Jadi bukan seperti ini yang memang cair gitu ya, tapi dia kental. Jadi di awal itu seperti ini rasanya kok nggak terlalu bagus gitu ya, kok rasanya nanti bakal di muka tuh bakal break out atau lebih sulit untuk ngeblend di muka, terus pasti lebih sulit untuk meresap di kulit. Tapi ternyata itu semua salah sih, karena begitu kamu pakai, begitu kamu mix dengan serumnya, itu benar-benar tuh dia nggak lengket di kulit dan tidak lengket di wajah gitu. Somehow aku merasa bahwa glow tanning serum inilah yang kemudian membantu wajahku tuh lebih cepat memudarkan jerawat gitu ya. Jadi memang beberapa titik jerawat ini justru hilang. Di sini juga sebenarnya ada jerawat ya. Tapi kemudian ketika menggunakan glow tanning serum ini justru membantu untuk lebih cepat menghilangkan bekas jerawat. Kalau kalian bisa lihat Instagram dari Scarlett Whitening ya, dari Scarlett Whitening Official atau dari Scarlett Whitening, mereka menunjukkan pabriknya waktu mereka membuat gitu ya, atau mereka mengisi bahan-bahannya ini di dalam packagingnya mereka gitu ya. Jadi menurutku mereka berani untuk terbuka bahan-bahan atau produk-produk yang mereka gunakan, atau pada saat mereka timbang produk komposisinya itu mereka nunjukin di dalam Instagramnya mereka gitu ya. Jadi mereka benar-benar jujur di dalam hal melakukan pembuatan. Nah, salah satu hak dari pembeli adalah mereka mendapatkan informasi yang jujur. Dan kalau kalian baca di websitenya ya, jadi secara khusus aku memang melihatnya di website dari Instagram, mereka terus menulis ya. Jadi mereka akan menuliskan di bawahnya itu jangan menggunakan Brightly Acne Cream dan Ever After Serum ini bersamaan. Jadi kalau memang kondisi wajahmu ini sedang bermasalah dalam hal jerawat, maka gunakanlah yang rangkaian face care acne gitu ya. Mereka tidak menyarankan untuk membeli yang Brightly Ever After. Tapi kalau memang kondisi kulitmu tuh lagi baik gitu ya, berminyak dan tapi tidak berjerawat, maka kalian bisa menggunakan produk Brightly Ever After. Nah, kalau aku sendiri ketika melihat atau membeli satu produk, kita harus membaca secara keseluruhan ya. Kita tidak hanya bisa melihat dari iklan gitu ya, karena orang ini kok bagus sekali mukanya gitu ya, terus kemudian kita membeli. Tapi kita harus memang melihat dari kebutuhan kulit kita sendiri gitu ya. Dan aku sih yakin ya, kalau memang kalian memiliki atau kalian tahu masalah kulit kalian itu seperti apa dan kalian menggunakan rangkaian face care itu dengan baik, pasti hasil wajah kalian itu akan jauh lebih baik gitu ya. Yang penting kalian harus rajin untuk membersihkan wajah, kalian juga rajin untuk cuci dengan sabun muka gitu ya, khusus untuk wajah gitu ya. Dan kemudian kalian tidak bisa mix bahan-bahannya itu secara kontradiktif. Makanya tadi kalau saya bilang bahwa kandungan dari facial wash, toner, dan juga serum-serumnya ini benar-benar adalah satu rangkaian yang menurutku sangat pas kalau ketika kita blending gitu ya. Kalau saya secara pribadi, saya memang menggunakannya gitu ya. Jadi memang ya tinggal dikit gitu ya, tinggal dikit semua bahannya gitu ya. Ini juga tinggal dikit banget sih ini, tinggal dikit banget. Nah ini kemudian serumnya juga saya pakai gitu ya, day cream dan night creamnya juga saya pakai. Jadi benar-benar ini review jujur yang terjadi atau yang saya alami secara pribadi. Semoga ini juga bisa membantu kalian kalau memang kalian lagi sedang berpikir gitu ya untuk mencari atau mengganti rangkaian face care atau yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Menurutku kalian wajib untuk mencoba Scarlett gitu ya, dengan harga terjangkau tapi kemudian dengan kualitas yang tidak murahan. Jadi video sebelumnya saya mereview secara jujur produk face care dari Scarlett karena memang secara rutin saya menggunakannya.
Maka kali ini saya juga ingin mengajak kalian semua untuk melihat secara detail apakah memang pembeli itu dilindungi secara hukum. Nah, sebenarnya ada undang-undang perlindungan konsumen yang melindungi pembeli dan juga pelaku usaha secara hukum ya. Jadi kalau ternyata ada permasalahan yang memang dihadapi oleh pembeli ataupun penjual, dalam hal ini pelaku usaha, bukan hanya penjual ya, jadi bukan hanya barang tapi juga jasa, maka kita bisa menggunakan undang-undang perlindungan konsumen ini untuk melakukan upaya hukum, baik kita pergi untuk mediasi, negosiasi, atau melakukan komplain begitu ya, atau juga masuk ke pengadilan negeri atau arbitrase. Itu menjadi pilihan dari para pihak ya, atau mungkin ada juga yang diperjanjikan di dalam perjanjian tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang hak dari pembeli, maka kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya kewajiban. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kewajiban dari konsumen? Jadi perlu kalian ingat bahwa seorang konsumen tidak bisa menuntut haknya apabila memang dia belum memenuhi kewajiban. Nah, sebenarnya ada beberapa kewajiban yang memang harus dia penuhi. Yang pertama adalah konsumen atau pembeli dalam hal ini wajib untuk membaca petunjuk informasi ataupun komposisi dari satu produk yang dia beli, atau mungkin informasi yang dia beli. Jadi contohnya dia beli jual tanah gitu ya, atau rumah, maka dia harus melihat informasi-informasi yang memang sudah diberikan dari pelaku usaha ini kepada si konsumen gitu ya, atau kepada si pembeli ini. Yang kedua, dia harus beriktikat baik untuk melakukan pembayaran. Artinya bahwa seorang pembeli ini kan wajib untuk melakukan pembayaran ya, baru kemudian dia akan mendapatkan hak-haknya. Nah, dia harus memenuhi dulu pembayaran, dalam hal ini kewajibannya sebagai seorang pembeli, untuk kemudian dia bisa menuntut hak-haknya dia nantinya. Yang ketiga, dia harus mengikuti seluruh kesepakatan yang dibuat gitu ya. Jadi contohnya adalah nilai dari harga yang disepakati itu berapa ya, dia harus wajib untuk membayar seharga nilai itu. Dan yang berikutnya adalah dia wajib untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum, atau kalau memang ada permasalahan dia harus mengikuti segala hal upaya yang memang diperjanjikan dalam perjanjian. Atau kalau memang tidak ada perjanjian ya memang harus diikuti berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, kita masuk kepada hak konsumen. Hak konsumen itu diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Ada 9 hak yang memang harusnya dipenuhi oleh pelaku usaha kepada si pembeli atau dalam hal ini konsumen ya. Saya bacakan. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dalam hal ini kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan gitu ya dalam mengkonsumsi. Kalau kita bicara tentang produk face care atau skincare gitu ya, maka memang itu harus aman gitu ya. Jadi dia bebas dari hidroquinon, dia tidak pakai merkuri gitu ya, dia sudah BPOM dan lain-lain. Itu adalah kenyamanan dan keamanan. Tetapi lebih daripada itu, kita tahu bahwa kita wajib untuk membaca komposisi, karena kulit itu sensitif, tidak semua skincare kita bisa pakai atau kita bisa cocok, maka kita juga harus wajib untuk melihat komposisinya. Dan itulah gunanya kalau kita harus konsultasi ke dokter gitu ya, atau mungkin kita bisa melihat secara umum wajah kita atau kulit kita ini sensitif terhadap apa gitu ya, yang sudah kita pernah pakai ya kita harus hindari. Dan kita tidak bisa komplain kalau memang kita sudah tahu kita tidak cocok dengan kandungan tersebut. Jadi kenyamanan dan keamanan ini kecuali memang kita pergi ke dokter, dokternya memberikan kita resep obat gitu ya, obat skincare atau apapun lah ya, dan kemudian kita tidak cocok, padahal dokternya ini sudah periksa, sudah melihat secara detail kulit-kulitnya kita. Nah, sebenarnya pada saat itu kita bisa untuk melakukan komplain atau kita bisa melakukan pengaduan begitu ya, karena memang dokter sendiri sudah memberikan atau sudah mendapatkan informasi yang jelas daripada pasiennya, tapi kemudian dia memberikan suatu produk yang justru mencelakai atau justru merusak wajah dari seseorang. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Seperti yang saya sudah katakan tadi ya. Jadi segala sesuatu harus jelas dan harus terbuka informasinya sehingga para pihak ya, baik pembeli maupun pelaku usaha ini tidak rugi begitu ya. Dalam hal ini juga harus sesuai dengan nilai yang memang sudah disepakati gitu ya, nilai tukar yang sudah disepakati, dan juga kondisi serta jaminan barang yang memang juga sudah disepakati oleh para pihak. Yang berikutnya adalah hak atas informasi yang benar, informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
Inilah kenapa sampai ada beberapa perusahaan yang memang punya layanan pengaduan atau layanan konsumen ya. Karena memang konsumen punya hak untuk kemudian melakukan pengaduan atau supaya haknya didengar. Dan kemudian dari pihak pelaku usaha bisa memfasilitasi atau memberikan media agar kedua belah pihak ini bisa menyelesaikannya secara win-win solution. Yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi tidak boleh ada diskriminatif gitu ya, hanya karena dia pakai baju yang tidak branded, terus kemudian masuk ke toko yang bagus, dan kemudian dia tidak dilayani dengan baik, padahal memang dia punya niat atau dia punya keinginan untuk memang membeli barang tersebut atau lain sebagainya gitu ya. Para pelaku usaha dan juga para pembeli tidak boleh mendiskriminatif segala sesuatu hal yang memang dia ingin untuk lakukan atau dia ingin untuk perdagangkan atau dia ingin untuk membeli. Yang kedelapan adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang kesembilan adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi ini artinya bahwa ada undang-undang yang mengatur secara khusus permasalahan tersebut. Contohnya adalah pembangunan rumah. Maka ada undang-undang khusus untuk pembangunan rumah hunian gitu ya, atau rumah susun. Nah, kita bisa melihat lagi dari situ apakah memang ada hak yang dia harus peroleh dan kemudian ternyata dilanggar oleh pelaku usaha atau undang-undang yang lain yang secara khusus mengaturnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kemana sih sebenarnya konsumen ini bisa melakukan pengaduan gitu ya kalau memang ada barang dan atau jasa yang memang dia beli dan tidak sesuai dengan informasi yang sudah dijelaskan oleh pelaku usaha. Sebenarnya ada beberapa hal yang dia bisa lakukan. Yang pertama adalah dia bisa langsung mengadu kepada pelaku usaha tersebut. Yang kedua, dia juga bisa masuk ke layanan konsumen atau layanan pengaduan yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut. Atau kalau memang ini sudah dilakukan dan ternyata tidak ada mediasi atau tidak ada fasilitas yang ditawarkan atau diberikan oleh si pelaku usaha, maka kalian bisa masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau kita sebut dengan BPSK atau ada LSM-nya ya, kalau nggak salah namanya LPSK gitu ya. Jadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, kita bisa pergi ke sana dan melakukan pengaduan dan nantinya akan difasilitasi untuk melakukan mediasi. Jadi ada mediator yang disediakan oleh BPSK ini. Atau kita juga bisa pergi ke dinas terkait gitu ya. Jadi dinas yang menangani perlindungan konsumen di kabupaten atau kota. Jadi kalau LPSK ini adanya di provinsi gitu ya, kemudian di kabupaten kota dia memfasilitasi dengan dinas-dinas terkait, maka kita bisa pergi dan melakukan pengaduan di sana. Atau yang berikutnya kita bisa langsung masuk ke pengadilan negeri. Nanti di pengadilan negeri kita bisa melakukan gugatan atau mengajukan gugatan. Nanti ada mediasi di sana yang kemudian pelaku usaha bisa untuk memberikan solusi gitu ya, memberikan solusi terhadap permasalahan yang memang sedang kita hadapi. Dan nantinya kalau memang terjadi kesepakatan atau perdamaian, maka gugatan bisa dicabut dan ada win-win solution yang terjadi pada saat mediasi tersebut berlangsung. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat informasi ini, dan juga kalian yang mungkin merasa bahwa hak-hak kalian ini dilanggar gitu ya, atau ada hak-hak kalian yang memang belum dipenuhi padahal kewajiban sudah kalian penuhi seluruhnya, kalian bisa untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa email di email yang sudah saya tuliskan di deskripsi YouTube di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.